pertama yang kami hormati Ibu Yolanda MPD selaku dosen pengampu mata kuliah menyimak berbicara, dan yang kami hormati pula teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas tentang sikap penutur, yang di dalamnya meliputi tentang pengertian berbicara, keterampilan berbicara, rencana pembicaraan, ciri-ciri berbicara yang baik, dan cara-cara atau sikap berbicara. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian berbicara. Berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang lebih sering memilih berbicara untuk berkomunikasi, karena berkomunikasi lebih efektif jika dilakukan dengan berbicara. Para ahli mendefinisikan pengertian berbicara. Di antaranya menurut Haryadi dan Zamzani mengatakan berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi. Sebab di dalamnya terjadi pesan dari sumber ke tempat lain. Dari pengertian yang sudah disebutkan dapat disimpulkan bahwa berbicara merupakan suatu proses untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan ide, pikiran, gagasan, atau isi hati kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan yang dapat dipahami orang lain. Menurut Burhan Nurgiantoro, berbicara adalah aktivitas berbahasa kedua yang dilakukan manusia dalam kehidupan berbahasa, yaitu setelah aktivitas mendengarkan. Berdasarkan bunyi-bunyi yang didengarkan itu, kemudian manusia belajar untuk mengucapkan dan akhirnya terampil berbicara. Selanjutnya, berbicara menurut Mulgrave merupakan suatu alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Berdasarkan pengertian berbicara telah disampaikan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa pengertian berbicara adalah aktivitas mengeluarkan kata-kata atau bunyi berwujud ungkapan, gagasan, informasi yang mengandung makna tertentu secara lisan. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai keterampilan berbicara. Pengetahuan mengenai hakikat sang pembaca akan turut membuat kita menjadi penyimak yang baik. Keberhasilan seseorang berkomunikasi dalam masyarakat menunjukkan pengetahuan atau kedewasaan pribadinya. Ada 4 keterampilan utama yang merupakan ciri pribadi yang dewasa, yaitu keterampilan sosial. Yang pertama, keterampilan sosial. Keterampilan sosial adalah kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dan dalam hubungan-hubungan masyarakat. Keterampilan sosial juga menuntut agar kita mengetahui apa yang harus dikatakan, bagaimana cara mengatakannya, apabila mengatakannya, dan kapan tidak mengatakannya. Yang kedua yaitu keterampilan semantik. Keterampilan semantik adalah kemampuan untuk mempergunakan kata-kata dengan baik, dengan tepat, dan penuh pengertian. Untuk memperoleh keterampilan ini, kita harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai makna-makna yang terkandung dalam kata-kata serta ketetapan yang dipraktikkan dalam penggunaan kata-kata. Yang ketiga yaitu keterampilan fonetik. Keterampilan fonetik adalah kemampuan untuk membentuk unsur-unsur fonetik bahasa kita secara tepat. Keterampilan ini perlu karena turut mengemban serta dalam menentukan persetujuan atau penolakan sosial. Yang keempat yaitu keterampilan vokal. Keterampilan vokal adalah kemampuan untuk menciptakan efek emosional yang diinginkan dengan suara kita. Suara yang jelas, bulat, dan bergema menandakan orang yang berbadan tegap dan terjamin. Sedangkan suara yang melengking, berisik, atau serak, atau purau memperlihatkan pribadi yang kurang menarik dan kurang Teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan mengenai rencana pembicaraan. Sebelum kita melakukan sebuah pembicaraan, sebaiknya kita melakukan perencanaan terlebih dahulu agar pembicaraan yang kita sampaikan bisa berjalan dengan baik dan efektif. Ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan sebelum kita melakukan pembicaraan. Yang pertama adalah menentukan pokok pembicaraan yang menarik hati. Kenapa harus menarik? Karena pokok pembicaraan yang menarik itu akan cenderung didengarkan oleh para audiens atau para pendengar.
Berbeda dengan kalau misalnya topik pembicaraannya membosankan. Terbayang si pendengar pun tidak akan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan sampai selesai, misalnya seperti itu. Topik yang menarik ini bisa kita ambil dari permasalahan-permasalahan yang sedang ramai terjadi, misalnya ya seperti saat ini kan sedang terjadi masalah COVID-19. Nah, ini akan sangat menarik disampaikan kepada audiens. Dan yang lainnya adalah misalnya sebuah informasi atau pengetahuan yang bermanfaat bagi si pendengar. Nah, jika yang disampaikan itu bernuansa atau memiliki informasi yang sangat bermanfaat bagi si pendengar, tentunya pendengar pun akan mau mendengarkan apa yang kita sampaikan sampai selesai. Nah, yang kedua, kita harus bisa membatasi pokok pembicaraan. Ini berkaitan dengan waktu yang diberikan kepada kita sebagai pembicara. Jika kita tidak membatasi pokok pembicaraan, maka kita akan berbicara kemana-mana, meluas, panjang lebar. Padahal intinya ada hanya beberapa saja misalnya yang harus disampaikan. Nah, ini pentingnya kita menentukan pokok pembicaraan. Yang ketiga, untuk mendukung apa yang kita sampaikan, kita harus bisa mencari bahan-bahan atau informasi yang lengkap sebelum kita melakukan pembicaraan. Nah, informasi ini bisa kita peroleh dari buku atau dari majalah atau dari ensiklopedia, mungkin dari juga makalah ya, atau misalnya yang sedang trending saat ini dilakukan ya. Kalau kita ingin mencari informasi yang banyak, kita bisa mencari di Google. Nah, yang terakhir adalah kita bisa menyusun bahan-bahan yang kita peroleh itu terlebih dahulu supaya apa yang kita sampaikan tertata dengan baik. Nah, susunannya itu terdiri dari 3 bagian. Apa yang kita sampaikan yang terdiri dari bagian pembukaan, bagian isi, dan bagian penutup. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu ciri-ciri pembicara yang baik. Ciri-ciri pembicara yang baik adalah 1. Pandai memilih topik yang tepat. Seorang pembicara harus pandai memilih topik yang tepat supaya menarik perhatian pendengar. Hal yang perlu diperhatikan dalam memilih topik yang tepat adalah topik itu baru hangat-hangatnya atau ramai diperbincangkan. Saat ini yang ramai diperbincangkan adalah COVID-19. Yang kedua, menguasai materi. Seorang pembicara harus menguasai materi secara matang dan mantap. Hal ini akan meningkatkan rasa percaya diri pada seorang pembicara. Jika seorang pembicara kurang menguasai materi, maka akan menimbulkan efek was-was atau gugup. Yang ketiga adalah memahami khalayak. Memahami khalayak ini dari latar belakang pendidikan atau sosial budaya. Misalkan di tingkat latar belakang pendidikan cendekiawan, bahasa-bahasa yang digunakan adalah melekat pada cendekiawan. Contoh lain adalah di pedesaan. Bahasa yang digunakan adalah melekat dengan pedesaan. Yang keempat adalah memahami situasi. Seorang pembicara yang baik harus mampu memahami situasi ketika ia menyampaikan suatu gagasan. Misalkan dalam seminar di siang hari, intonasi yang digunakan harus tepat, yaitu lantang. Yang kelima adalah mempunyai tujuan yang jelas. Seorang pembicara harus mempunyai tujuan yang jelas. Ini akan menjadi tolak ukur suatu keberhasilan. Yang keenam, memiliki kemampuan linguistik yang tepat, yang memadai. Seorang pembicara harus mampu memiliki kemampuan linguistik yang memadai. Hal ini tercermin dari bahasa-bahasa yang digunakan oleh pembicara.
Dan seorang pembicara ini bahasa-bahasa yang digunakan harus komunikatif. Yang ketujuh adalah menjalin kontak dengan khalayak. Menjalin kontak dengan khalayak ini ada dua, menjalin kontak mata dan menjalin kontak bahasa. Menjalin kontak bahasa dengan adanya tanya jawab atau tatapan. Yang kedelapan adalah menguasai khalayak. Misalkan khalayaknya adalah pelajar SD, maka penguasaan bahasa untuk pelajar SD atau dengan gerak-gerik yang menyenangkan untuk pelajar SD. Yang kesembilan adalah berpenampilan menarik. Seorang pembicara yang baik harus berpenampilan menarik. Ini akan menimbulkan rasa percaya diri. Berpenampilan menarik ada dua, secara batin dan lahir. Secara batin yaitu dari suara, gerak-gerik, ekspresi wajah. Dan berpenampilan lahir adalah dari busana atau aksesoris. Yang ke-10 adalah rencana, membuat rencana. Membuat rencana ini harus dipersiapkan lebih dahulu agar suatu pembicaraan ini menjadi lebih baik. Demikian presentasi dari saya. Cara-cara sikap berbicara. Sebelum kita berbicara, kita harus memperhatikan sikap yang mendukung ketika kita berbicara dan dengan mengetahui situasi dan orang yang diajak berbicara. Dan diharapkan semua informasi yang kita bicarakan dengan sempurna. Yaitu saya akan menjelaskan fungsi dan berpidato. Sebelum kita berpidato, kita harus perhatikan cara-cara berbicara dengan benar. Yang pertama ialah memiliki keberanian dan tekad yang kuat. Keberanian merupakan hal yang sangat mendasar. Tanpa keberanian atau keberanian yang setengah-setengah akan mengacaukan kita saat berpidato. Yang kedua ialah memiliki pengetahuan yang luas seperti keahlian, tanggung jawab, dan kemitraan. Sebagai calon pembicara, kita yang akan berpidato harus menguasai materi yang akan dipidatokan sehingga dapat menyampaikan gagasan-gagasan secara lancar dan teratur. Kemudian tanggung jawab. Kita sebelum berpidato tidak hanya paham terhadap apa yang akan kita bicarakan, tapi kita harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang sudah kita bicarakan dalam berpidato tersebut. Oleh karena itu, kita harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang kita bicarakan agar tidak ada hal yang tidak diinginkan. Kemudian kemitraan. Kita harus memiliki tanggapan bahwa seseorang adalah mitra atau sahabat sehingga tindakan-tindakan mendikte dan menganggap bahwa seseorang bodoh harus dikurangi karena tindakan itu merupakan tindakan yang kurang terpuji dan tidak menghargai seseorang. Yang ketiga ialah memiliki proses komunikasi massa. Pemahaman seseorang terhadap proses komunikasi massa membuat seseorang yang berpidato sanggup bereaksi atau merespon dengan cepat dan tepat terhadap stimulus seseorang. Oleh karena itu, kita dapat memprediksi apakah kita akan memperoleh respon seperti yang kita inginkan jika kita memberikan stimulus tertentu. Yang keempat, menguasai bahasa yang baik
mewakili pesan dalam berpidato, bahkan akan mengakibatkan kesalahpahaman dan kebosanan saat mendengarkan pidato yang kita sampaikan. Dan yang terakhir ialah melakukan latihan yang memadai. Latihan syarat mutlak dalam berpidato, khususnya untuk kita pemula. Latihan yang memadai akan semakin meninggikan nilai saat kita berpidato. Karena secara umum dapat disimpulkan bahwa sesuatu yang direncanakan akan menghasilkan mutu yang lebih daripada sesuatu yang tidak direncanakan. Dan latihan saat berpidato tidak hanya suara, namun harus diperhatikan juga dengan pelafalan saat kita berbicara dengan bahasa asing atau nama-nama. Kita juga harus latihan dengan latihan gaya berbicara, mimik, dan sikap. Oke, sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang penutur dalam komunikasi sehari-hari. Nah, jadi terdapat 5 faktor yang mempengaruhi terhadap aktivitas berbicara itu sendiri. Yang pertama adalah citra diri. Pertama adalah citra diri. Citra diri adalah kesadaran seseorang mengenai siapa dirinya sebenarnya. Misalkan ketika seorang ayah berbicara dengan anaknya, maka seorang ayah itu mempunyai citra diri sebagai bapak. Nah, citra diri ini amat mempengaruhi aktivitas pembicaraan. Yang kedua adalah citra pihak lain. Maksudnya adalah gambaran diri pihak lawan bicara. Contohnya gini, misalkan ada kalimat, kamu ini bagaimana sih, masalah gitu aja kok nggak bisa. Nah, kalimat di atas menggambarkan bahwa pembicara itu menganggap si lawan bicara itu lebih rendah atau bodoh gitu. Nah, itulah yang dinamakan citra pihak lain di mata si pembicara. Dan yang ketiga adalah lingkungan fisik. Lingkungan fisik maksudnya adalah tempat saat pembicaraan itu berlangsung. Misalkan pembicaraan yang terjadi di pasar tentu akan berbeda dengan pembicaraan yang terjadi di tempat-tempat ibadah. Kemudian yang keempat, lingkungan sosial. Lingkungan sosial maksudnya adalah keadaan manusia-manusia lain pada saat pembicaraan itu berlangsung. Contohnya berbicara di sebuah seminar tentu akan berbeda dengan berbicara saat dengan teman sebaya. Seperti itu. Yang terakhir adalah kondisi fisik. Nah, kondisi fisik ini akan mempengaruhi aktivitas pembicaraan itu sendiri. Misalkan saat marah, orang cenderung agak keras suaranya. Kemudian saat sakit tidak terlalu totalitas dalam mendengar pembicaraan.